Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Aulia Nurfin Kania, NIM 7111811125 dari kelas 4C. Kali ini saya akan mereview materi tentang mental imagery dan cognitive maps. Mental imagery simpelnya adalah pencitraan. Jadi, mental imagery itu dimana kita melakukan atau membayangkan sesuatu yang sebenarnya tidak ada objeknya. Mental imagery ini menggunakan proses top down atau dari atas ke bawah. Jadi, proses top down ini hanya akan dilakukan atau hanya dapat dilaksanakan jika adanya pengalaman atau pengetahuan. Jadi, jika tidak ada pengetahuan atau pengalaman, kita tidak bisa melakukan proses mental imagery atau top down itu sendiri. Nah, terdapat 3 aspek pencitraan nih. Yang pertama adalah characteristic of mental images. Nah, dalam characteristic of mental images ini terdapat 2 kode, yaitu kode analog dan kode proporsional. Yang pertama, kode analog. Nah, kode analog ini merupakan representasi dari objek aslinya. Representasinya tuh sangat mirip dengan objek aslinya. Misalnya, segitiga. Kita membayangkan segitiga, itu terdapat garis dan sudut. Jadi itu sama seperti objek aslinya. Contohnya juga wajah. Ada mata, alis, hidung, dan mulut. Yang kedua, ada kode proporsional. Pada kode proporsional ini bentuknya lebih abstrak dan juga tidak menyerupai stimulus asli. Aspek yang kedua adalah characteristic of mental images. Nah, di sini ada beberapa karakteristik nih. Yang pertama ada karakteristik imagery and rotation. Nah, di sini itu kita membayangkan misalnya sebuah kubus. Misalnya sebuah kubus harus diputar ke kiri 1 kali. Pasti kita akan lebih cepat membayangkannya dibanding kita harus memutar kubus itu ke kiri 1 kali, digulingkan 1 kali, kemudian dibalikkan lagi ke kanan 1 kali, kemudian digulingkan lagi ke kiri 1 kali. Itu pasti akan membuat kita lebih bingung kan? Nah, jadi pada teori ini kita akan lebih cepat memutuskan sesuatu yang sebenarnya rotasinya lebih sedikit. Kemudian karakteristik yang kedua adalah imagery and shape. Jadi imagery and shape ini menyatakan bahwa bentuk benda yang mirip lebih susah dibayangkan daripada yang berbeda. Jadi misalnya seperti ini. Terdapat 2 bola, 1 bola basket, 1 bola voli. Itu tuh akan lebih susah kita membayangkan apakah lebih besar bola basket atau bola voli dibandingkan kita melihat ada bola basket atau kita membayangkan ada bola basket sama bola tenis. Itu pasti lebih mudah bagi kita untuk membedakan mana yang lebih besar dan mana yang lebih kecil. Yang ketiga, imagery and distance. Jadi, benda-benda yang letaknya itu lebih dekat, lebih mudah bagi kita untuk menentukan dekatnya daripada benda yang letaknya jauh atau yang jaraknya jauh, 2 titik yang jaraknya jauh. Jadi misalnya saya lebih mudah untuk menentukan arah atau sesuatu atau jalan gitu ya, dari saya ke kosan ke kampus dibanding saya dari kosan ke Jakarta misalnya. Itu akan lebih sulit untuk dibayangkan. Jadi kita akan lebih mudah membayangkan yang dekat jaraknya dibanding yang jauh. Yang keempat ada ambiguous figure. Jadi ambiguous figure seperti namanya, itu tuh gambarnya bentuknya adalah ambigu. Jadi bisa berarti 2 gambar. Nah, ambiguous figure ini memang tergantung pada pengalaman individu itu sendiri. Misalnya ada suatu gambar yang contohnya menampilkan antara bebek atau kelinci. Jika seseorang tersebut pernah melihat bebek dan belum pernah melihat kelinci, pasti seseorang tersebut akan langsung melihat bahwa itu adalah bebek. Tapi kalau misalnya seseorang itu baru pernah melihat kelinci dan tidak pernah melihat bebek, pasti orang tersebut akan melihatnya adalah sebagai suatu kelinci. Bentuk ambigu itu dibantu sama proportional code. Kemudian karakteristik yang kelima adalah imagery and vision-like process. Jadi kita akan lebih mudah merecognize sesuatu yang ada kerangkanya atau ada maskingnya. Kemudian yang keenam adalah imagery and interference. Yang ketujuh adalah revisiting the imagery kontroversi. Nah, setelah itu kemudian ada aspek individual differences. Nah, dalam gender differences ini terdapat 3 aspek. Yang pertama adalah spatial visualization, yang ketiga adalah mental rotation. Nah, menurut penelitian bahwa antara laki-laki dan perempuan itu pada spatial visualization dan spatial perception itu tidak berbeda jauh antara laki-laki dan perempuan. Namun yang cukup berbeda adalah pada mental rotation, di mana laki-laki lebih baik daripada perempuan. Kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu cognitive maps. Nah, dalam cognitive maps ini terdapat 3 jenis atau 3 aspek juga. Yang pertama itu cognitive maps and shape. Cognitive maps and shape ini kita dimana menganggap bahwa lengkungan atau suatu garis yang sebenarnya tidak sempurna itu kita anggap sempurna.
Contohnya itu, misalnya kita lagi di pertigaan jalan atau perempatan jalan. Sebenarnya belokan di perempatan itu tidak lurus atau mungkin sedikit menyerong. Namun, kadang kita menganggap bahwa itu ya perempatan. Kita menganggap itu bahwa adalah suatu garis yang sempurna. Mungkin itulah sebabnya terjadi banyak kecelakaan di pertigaan atau di perempatan. Nah, yang kedua adalah cognitive maps and distance. Nah, di sini tuh ada terbagi lagi. Yang pertama itu ada number of intervening cities, di mana semakin banyaknya patokan atau semakin banyaknya jalan atau kota yang dilewati, itu akan semakin susah untuk dibayangkan atau terasa lebih jauh. Contohnya, saya sedang berada di gedung Fakultas Psikologi Unjani. Kemudian saya ingin pergi ke PVJ misalnya. Kemudian setelah itu saya bertanya kepada teman saya, bagaimana cara saya agar bisa pergi ke PVJ? Kemudian dia berkata, kamu harus masuk tol, kemudian lewati lampu merah, kemudian lurus, kemudian belok kiri sekali, kemudian lurus terus dan sampai. Itu akan lebih mudah untuk diingat dibanding dia berkata seperti ini. Kamu harus lurus terus, kemudian belok kiri, belok kanan, lurus lagi, terdapat perempatan, kamu harus belok kanan, berhenti lagi, kemudian ada belok kiri, lampu merah, dan lain sebagainya. Itu akan lebih sulit untuk diingat. Betul? Nah, pada cognitive maps and distance ini juga terdapat semantik atau semantik kategori, di mana kita akan membayangkan ke sesuatu yang lebih akrab atau lebih dekat. Misalnya, sekolah pasti dekat perpustakaan, atau kantor polisi dekat pengadilan, atau sekolah itu pasti lebih dekat ke toko buku dibanding pasar. Nah, kemudian ada satu lagi yaitu landmark, di mana kita itu akan lebih gampang mengingat atau lebih dekat, merasa lebih dekat jika tempat yang kita sebutkan itu dekat sama landmark. Misalnya, saya berkata kepada teman saya, rumah saya dekat alun-alun. Dia akan merasa bahwa, oh berarti rumahnya dekat sama alun-alun. Padahal belum tentu sedekat itu. Bisa jadi cukup jauh, namun dia akan menganggapnya, oh dekat ternyata. Nah, yang terakhir ada cognitive maps and relative position. Dalam hal ini terdapat dua aspek lagi. Aspeknya adalah yang pertama rotation heuristic. Misalnya, kita membayangkan Jakarta Selatan. Kita pasti akan membayangkan, wah Jakarta Selatan tuh berada di sangat selatan dari Jakarta atau sangat selatan dari Pulau Jawa mungkin. Tapi sebenarnya tidak begitu. Kita membayangkan Jakarta Selatan itu karena kita mengingat bahwa selatan itu ada paling bawah. Jadi ya kita menganggap Jakarta Selatan itu berada di paling bawah, padahal di bawah Jakarta Selatan itu masih banyak kota-kota yang lainnya. Yang kedua adalah aspek alignment heuristic. Jadi kita menganggap dua hal yang berdekatan atau yang sebenarnya tidak lurus itu kita anggap lurus. Jadi contohnya dalam suatu maps terdapat dua kota yang sebenarnya tidak garis lurus. Misalnya dia ada di sini, kemudian yang satunya lagi berada di sini. Kan sebenarnya tidak lurus begitu. Namun, kita akan cenderung menganggapnya lurus karena adanya alignment heuristic ini. Baiklah, sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf apabila ada yang tidak dimengerti, namun saya harap teman-teman sekalian mengerti apa yang saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.